gas ya Pak? Iya. Gas. Dan kendalanya itu kalau pakai gas ini Pak, pakai masak kita belum bebas. Iya, tempat saya juga gitu Pak. Bau kotoran sapi. Ini kita buat gara-gara pelatihannya offline. Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini adalah ini 1 meter persegi ini dalamnya 1 meter, 1 lubang ini untuk 2000 meter sekali proses kayu. Seandainya kita buat itu yang healthy, tanaman lombok, tomat terong, kemudian tanaman buah, cukup dengan 1 meter kali 1 meter, kedalamannya 70 cm. Ini untuk kapasitas sama untuk 2000 meter persegi. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ini punya tanah ukuran 6 kali 6, kemudian ada 1 yang menghasilkan biodigester dan biosuri, ditambah dengan 4 lubang ini yang bulat 2, yang kotak 2, sebenarnya ini sekali proses ini sudah cukup untuk sekitar 8.000 sampai 1 hektar. Kali ini waktu 2 minggu, kali ini waktunya 1 minggu. Kita akan mulai dari proses awalnya. Jadi proses ini kita buat dari pembuatan biogas ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat konsep pertanian yang ramah lingkungan. Hari ini kita bekerja tentang ramah lingkungan karena apa? Kita akan memasuki di satu masa untuk mencegah pemanasan global. Jadi untuk penyelamatan bumi dan kita buat low carbon. Low carbon itu berarti kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam itu harus diolah supaya tidak merusak. Salah satu mengolahnya adalah pembuatan biogas. Kita mulai dari lubang sana ya, sebentar kita lihat dulu. Kita masukkan dulu bahan-bahan untuk biogas. Biogas ini makanannya adalah kotoran kambing boleh, kotoran sapi boleh. Ini kotoran apa? Sapi ya? Sapi sama kambing. Sapi sama kambing boleh, oke. Dicampur air, diaduk. Kalau ini tidak ada takaran Pak, 1 hari kalau kita punya biogas kita 2 meter persegi, itu cukup setiap hari 20 atau 40 liter. Jadi 20 kotoran ayam tambah air kencingnya seperti itu. Tujuannya apa? Kalau kita isi dulu, baru itu ketika nanti kita ambil biosurinya, airnya nggak turun. Jadi ini supaya airnya meningkat dulu. Bukan air biasa Pak. Ini semua main-main saja. Tidak ada yang sulit di sini, semuanya gampang. Iya, jadi korek. Bahaya. Iya. Merokok jangan di sini, Pak. Dia keluar gas, kalau kita bawa ke pembakarannya baunya kotoran sapi. Tetapi yang kita fungsikan sebenarnya gas ini cuma menampung gas metan. Gas metan inilah yang merusak ozon, yang membuat efek rumah kaca, dan itu menjadi pemanasan global. Jadi gas ini ditampung pun tidak masalah, dia akan larut lagi ke bawah. Ketika dia dingin, dia akan mengendap lagi ke cairan. Cairan itu kita sebut dengan nama biosuri. Kita praktek sama-sama. Bapak Ibu, ini adalah tempat untuk kita membuat pupuk horti. Pupuk horti itu adalah pupuk yang kita gunakan untuk tanaman-tanaman yang menghasilkan buah. Tanaman-tanaman yang menghasilkan buah itu apa saja? Semua yang perlu buah berarti pupuknya harus NPK lengkap.
Dan pupuk ini adalah pupuk kompleks, yang artinya full kompleks, kita bisa gunakan semuanya. Seandainya Bapak Ibu tidak punya biogas, Bapak Ibu bisa gunakan langsung dari kotoran dan kencing dan air. Jadi kotoran ayam boleh, sampai kotoran kambing boleh, kotoran sapi boleh. Airnya digunakan bisa air gas. Parah-parahnya itu ini Pak. Bambu. Tolong Pak, dibuka. congkel mas. Dulu mas. Ingin lihat dalam. Tidak ada apa-apa. Benar, lihat keran itu keluarin airnya. Saran. Bisa ya? Tidak ada apa-apa. Kapan harusnya bisa biasa. Ini sudah Lengket rubahnya. Jadi tidak ada apa-apa di dalamnya Bapak Ibu, cuma lubang, kasih penyangga, supaya para bisa masuk. Pataku nutup ya apa-apa. Kemudian yang kedua ini sebagai filter. Magotir. Ya pasti subur dia di situ. Oke? Seperti ini. Makan di Pakane aja. aja. Roti ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, yang di atas itu adalah konsep aerob, di mana kotoran ayam akan terkena air kencing diaduk bukan diaduk ya, disiram tiap pagi sore. Tujuannya yang atas terkena oksigen. Ingat baik-baik, suatu proses fermentasi kita butuh oksigen. Terus yang kedua kan tertutup apa? Bapak, baunya kotoran sapi kan sudah hafal ya dari itu tadi ya. Nanti yang keluar dari sini berbaunya berbeda. Ayo coba kita masukkan dulu kotoran sapinya dulu. Pure ini. Baru kotoran sapi baru pun baru mang berarti. Ini harus baru Pak. Ini kambing juga sudah. Oh. Boleh berlindung di dalam atau dikasih ya. Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa gunakan terserah. Kalau Bapak Ibu mau gunakan ini untuk mix semuanya, bisa kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam, sama garam, sama cangkang telur dimasukkan boleh. Tapi kalau seandainya cuma buatkan dari sapi, kambing aja boleh. Lengkap semua boleh. Masih kotoran ayam petelur Pak, yang sudah lama. Lamanya itu karena dia dibasahi. Setelah air lebih bisa dibiarkan juga jadi seperti ini. Ini apa aja nih Karena Mas? isi semua ini adalah kalau kita hitung maksimal Mas, yang ini itu apa tadi? sekitar Kotoran 5 karung. ayam petelur. Ayam petelur ya? Iya. 5 karung itu satu Itu apa karung yang petelur? satu liter. Ini ayam pedaging kotoran Ini ayam. kotoran ayam petelur. Ini kotoran ayam berdaging, kalau tadi yang bertelur. Yang ini pedaging ya? Betul. Yang ini ayam pedaging. Ini memang harus basah apa gimana Pak? Gimana? Yang ini memang harus basah gini. Enggak. Gini, kalau kita butuh air tinggi, kotoran ayam itu kan amonia. Ya. Berarti ketika dia basah, amoniaknya pasti tinggi. Oh gitu. Untuk alasan. Lah kalau yang kayak gini ini Bapak itu toilet-toiletkan di tempatnya monyet bisa mati kan dari malam itu. Bukan mati kena kotoran ayam ya. Mati karena dia merana. Nah, untuk airannya kita bisa gunakan kencing, bisa gunakan air beras, bisa gunakan limbah rumah tangga cairan kemarin kita siramkan di sini. Iya, iya. Karena di sini kita punya biosuri itu limbah dari biogas, kita olah dari limbah biogas, kita biosuri kita pakai. Kencing ini kan di total bukan 150, berarti paling tidak di sini 50 liter. Nah, Bapak Ibu sebentar. Tadi ketika masuk di sana kotoran kan bau, betul kan? Saya minta maaf carikan korban kalau sudah keluar dari biodigester. Apakah bau atau tidak ini sebagai mewakili? Tidak bau. Tidak. Bau boleh dibilang bau Enggak apa? bauan. Bau telekok. Bau atau Agak ke tidak? dalam. Tapi sudah menyusut. Sudah tinggal hampir tidak bau, Pak. Iya. Jadi fungsi Seperti utama dalamnya. Ya, salahnya. Tetap bau tapi ya, tetap bau. seperti kita masukkan ini adalah untuk mengambil yang bau. Yang bau tadi adalah gas metan atau amonia. Iya. Jadi yang keluar ini tidak ada gas metannya. Jadi tujuannya untuk penyelamatan alam saja. Ya, masukkan. Cair ya Pak? Air Sampai penuh nih. cuma 50 liter aja.
sudah melakukan sama terus. 15 liter sekali. 30 liter. kurang kita perlu Pak. Ini full 18 liter. Ini kan air kan? Berapa hari? Yang 45. Ini. Iya. Sekali lagi kalau Barwai. Ini katalis. Masuk anu Pak ya? Apa itu semangka ya? semangka, melon, Katalis. semua yang menghasilkan Tetap perlu diaduk Pak Bayu. nggak perlu Pak. Pengaduannya begini caranya. Jadi itu rapet ya. Tapi tidak masalah, itu justru lebih bagus ke tanaman. Bukan expired Pak. Bukan expired. Cara kerjanya begini. Setiap pagi Bapak Ibu ini air dikeluarkan, disiramkan. Sore lagi nanti sama, diambil, disiramkan lagi. Lakukan ini terus menerus sampai selama 14 hari. Disiram pakai apa Pak? Ini kan keluar kotorannya nanti Pak. Turunnya turun ke bawah nanti. Besok ini sudah habis kan airnya, Iya. jatuh ke bawah, dibuka, di bawah dikembalikan lagi. Oh, sirkulasi. Sirkulasi itu namanya oksidasi dan anaerob dan aerob. Gesan yo. Jadi kalau jumlahnya besar Bapak Ibu minta maaf. Kalau kecil kita pakai manual, kalau banyak tinggal kasih pompa dihisap kembali. Saya mau tanya mudah atau susah kalau begini? Mudah. Makanya saya sampaikan kalau ada orang bertanya buat pupuk susah, padahal cuma mainan begini. Oke, selesai yang ini. Kalau cangkang telur berarti dari apa jumlah ini ditambahkan aja. Ditambahkan cangkang telur. Jadi ini rumus baku Pak. Ini Berapa untuk kilo, membuat Pak? itu Ada yang dikurangin enggak? enggak? Enggak perlu. Ini ditambahkan itu aja. Kan begini contoh. Kita 1 hektar tanam cabai Bapak Ibu. Pupuk padat yang kita butuhkan berapa? 2000 meter berarti tanamannya anggap aja 2000. Berarti satu tanaman cuma butuh 15 gram. Berarti total kebutuhan pupuk kita total sebenarnya hanya 15 gram dikalikan 2000. Berarti 15 dikalikan 2. Cuma butuh berapa? 30. Jadi kita mupuk cabai yang 2000 meter, cuma kita butuh 30 kilo saja dari ini. Terus yang kedua, yang cairnya butuh berapa? Sama, cuma butuh 30 liter saja. Nah, ketika 30 liter ditambah yang pada 30 kilo, itu sudah cukup untuk 2000 meter. Kalau Bapak Ibu nanti ada lebih, Bapak Ibu kan punya sendiri pabriknya nih. Coba bayangkan, kalau begini 2000 meter tanam cabai berapa harganya pupuknya? Ya, kisaran. Ya beli cuma katalis saja Pak, 100.000. Betul tidak? Katalisnya 5 liter. 5 liter kali 20 kan 100. 100. Kalau kotoran kambingnya sendiri, sapinya sendiri, atau sapi gratis ini cuma 3 karung aja ya betul. Sama garam, Pak. Garamnya tidak harus. Kalau pakai garam itu lebih lengkap lagi. Dan modal ini paling banyak ada 200.000. 200.000 untuk memupuk 2000 meter ada artinya enggak main-main kan. Kurang apa tambahin pupuk sendiri. Kalau dicampur katalis, Pak. Katalis. KCL, Pak. Kasih boleh tambah cangkang telur, tambah garam di sini sekali. Sudah lebih hemat kan? Tapi enggak apa-apa, enggak usah dikarbit gimana. Kalau gini soalnya. Ini untuk pupuk Pak. Kalau yang pakai karbit itu untuk memperbuah. KCL yang hasilnya membuahkan tanaman. Nah itu tetap prosesnya pakai yang Jadi kalau kalau dikasih ini kan karbit mati semua. contohnya kalau nggak bebas pakai yang Maksud saya itu langsung. kulit telurnya nanti bisa hancur enggak? Bisa aja. Tapi Ya, kalau kalau punya langsung kita yang tiga, tanpa karbit itu bisa aja. PMD. Oke, ini mudah atau susah? Ya. Tapi Oke, sekarang kita bergeser kita bergeser ke sebelah untuk membuat pupuk untuk sayur dan padi. Kalau ini kita pakai para-para karena kita buat pupuk horti yang double fungsi.
Tetapi kalau yang di sini kita buat lubang aja 1 meter, dalamnya 1 meter. Ini yang bawa lalat ini ayam pedaging ini loh Pak. Ayam pedaging ini kan dari luar kita. Jadi dia datang lalatnya. Kalau di kandang kita sendiri malah tidak ada lalatnya. Nah ini dalamnya 1 meter, isinya ini adalah 10 karung. Terdiri dari 8 karung kotoran ayam pedaging dan 2 karung kotoran ayam petelur. Berarti 2 gorong-gorong ini Pak ya? Iya cuma 2 gorong-gorong ditumpuk Pak. Jadi buat ini sehari selesai Pak. Iya. Ini nggak dikasih para-para Pak? Nggak usah, kalau ini langsung. Ini dipanennya, kalau tadi 2 minggu, kalau ini dipanen cuma 1 minggu. Masukkan semua, kasih kencing sapi, kencing kambing, kasih katalis. Setelah itu lupakan, 1 minggu lagi dipanen. Sudah aman ya? Sudah aman. Coba di Mas apa? Salah satu sama coba diceknya yang sana, yang panenan yang sana. Ini belum 1 minggu juga, Pak, itu baru 4 hari. 4 hari ini ya? 4 hari. Tak bau ya? Ini urea cairnya. Betul ya? Oh jadi di bawah para-para itu ada ada timbunan air. Sebentar Pak, baunya gimana kira-kira? Bau cuma Bau Pak, pasti bau Pak. nggak menyengat. Baunya amonia Pak. Amonia. Bukan bau busuk. Bukan bau busuk, baunya itu adalah amonia. Jadi ke hidung kita itu terasa dingin. Jadi baunya seperti masuk gudang pupuk urea Pak. Itu memang memproduksi urea. Belum ya? Sudah tinggal kemana-mana. Dikasih para 1 minggu lagi panen. ada lubang ya? Ada lubang ya? Lubang? Nggak ada lubang ya? Ada lubangnya Pak. Seperti ini Pak, ini lubangnya tadi. Oke Pak. Emang nggak pakai para-para ya? Oke, sudah. Cara buatnya paling gampang kalau buat pupuk urea. Jadi langkah pertama kita masukkan kotoran ayam pedaging dulu. Ini kotoran ayam pedaging. Terbanyak 8 karung. Kalau umpamanya kita pemanenannya terlambat sampai Tidak masalah, sampai setahun pun tidak masalah. Lebih bagus. Kapan hari ya? Angkatan keberapa itu kan pengen nyoba Pak. Apakah ini enzim atau bukan? Tahu ini yang ibu-ibu yang kepengen kulitnya glowing gitu. Ambil kompos yang sudah jadi Bu, kasih air sedikit dipakai gosok langsung bersih. Glowing. Tidak Mudah lagi ya Pak? Iya, alami malah organik ya Pak. iya betul. Angkatan keberapa itu ya lupa saya. Cewek-cewek yang mau nyoba lupa. Jadi sebenarnya kalau sudah lama, kompos yang sudah jadi dia tidak berbau sama sekali dan sudah mati, tapi nilainya tinggi. Ini untuk lubang di dalam dikasih saringan Pak. Tidak perlu, Langsung peralon. langsung paralon. Ini kira kurang berapa? Kurang 1. Ini 8 kotoran ayam. Ini 10 total Pak. 10 total itu 8 yang pedaging, 2 yang petelur. Ini karena kan begini Bapak Ibu, ini kan kotorannya kan sangat kering. Ingat baik-baik, bakteri akan bekerja ketika dia lembab. Kita harus membasahi ini, kurang lebih 1 karung itu sekitar kalau kering kayak gini ini bisa sampai 15 liter. Berarti kalau 8 kali 15 berarti 120 liter. Nah kalau kotoran ayam pedagingnya, petelurnya sudah kering, berarti tanpa dikasih air lagi. Yang butuh air yang ini. Ini 2 karung, berarti 4 kotoran ayam petelur Pak. Ini telur semua nih Pak? Petelur semua yang masih baru bentuknya begini. Berapa ini Pak? Ini 2 karung. 2 karung kalau dibagi ini kurang lebih 4 lah. Basah gitu ya Pak. Ya harus baru Pak kalau bisa. Supaya airnya tinggi. Lah kalau yang sudah lama dikasih air. Tambahin air. Kalau cucian beras Kalau cucian beras lebih bagus. Nah ini kalau seandainya air yang kita gunakan bukan air biasa, tapi POC kita yang lebah rumah tangga itu jauh lebih bagus. Was. mantap guys. Katalisnya. Katalis yang kita gunakan adalah 1 liter per karung. Katalis. Ini Pak Sugeng berani mati Pak. Setiap hari urusannya begitu terus. Ya, 2 ini.
katalis 1. Yang kita gunakan adalah katalis 1 untuk membuat nitrogen. Pembuatan urea Ini 10 liter Pak. Karena yang kita gunakan 10 karung. Jadi rumusnya di situ. Kalau orang berpikir buat pupuk susah, padahal kita di sini cuma main-main, Bapak Ibu. hampir mirip bau lumpur sawah. Nah, ditambah sedikit lah. Tapi kita itu petani kafe, anak itu petani romo. tahu aja Pak De. Kalau setiap hari produksinya pupuk Pak, ya aman-aman saja. Airnya kasarnya 120 ya, berarti 4 galon, 4 jerigen. Ini air. Biasanya Gimana? Ada kelasnya di tulis lihat. Empat jerigen air 120 ya? Ya, ini 30 Pak. Ya tahan dulu, biar turun. Tahan dulu. Yang kurang panas berarti itu kurang air. Oh iya. Jadi kalau fermentasi kurang panas itu berarti kurang air. Tapi kalau terlalu panas itu kebanyakan air. Kalau kebanyakan air apa yang dilakukan? Buang di bawah. Agak kering kembalikan lagi. Jadi kalau orang itu kalau terlalu panas nanti step itu mati bakteri. Tapi kalau kurang basah tidak jalan bakteri. Kalau kebanyakan air Pak, 120 gimana Pak? kalau kebanyakan air bisa tumbuh jamur nggak? Tidak akan tumbuh Pak kalau terlalu banyak air. Harus di porsi ideal ya. Jadi kotoran itu lembab semuanya nanti. Tambah lagi airnya. Kalau lihat gini kayak orang main-main tuh Bapak Ibu. main-main ngumpulin duit. Ya. Kalau begini, ketika saya berkata, ketika kita tidak punya uang, kita harus menabung. Apa yang kita tabung? Kotoran ayam, kotoran kambing, daging kambing, Siap daging jadi sapi. tukang pengumpul Itu harus kotoran ditabung. ini. Kemudian dibuat proses seperti ini. Ini kan tidak ada orang yang mengira kalau itu uang. Ah, betul Pak? Tapi ketika ini jadi, itulah uangnya. Nah, yang orang hebat itu begini Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu yang sederhana. Kalau boleh saya katakan low cost, hampir tidak ada biaya, syukur-syukur gratis. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa investasi. Nah, kalau bayangkan aja Bapak Ibu, punya sawah sendiri, kemudian punya bibit sendiri, semuanya sendiri, pupuk sendiri, maka kita akan bisa buat semuanya. Ini bibitnya yang hati. Ya, tuang. Kita coba tanam lagi.